Shalom, shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Baik yang hadir di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Baik yang berada di kota Banjarmasin, kota Jakarta maupun di mana saja berada. Bagaimana kabarnya? Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk kita. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada hari ini, marilah kita dengan penuh sukacita mempersiapkan hati kita agar kita boleh memberikan yang terbaik sepanjang ibadah berlangsung. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ku bersyukur Kau memilihku jadi alatmu, melayanimu. Nap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu.
mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 105, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Karena hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Megahlah tahtanya dengan penuh kemuliaannya.
Pujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang lemah, manusia yang kembali seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan kalau saat ini Tuhan boleh kembali memanggil kita untuk menghampiri tahtanya. Dan Dia boleh memberikan kita untuk sekali lagi kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua boleh menenangkan diri kita, meneduhkan diri kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita membacakan litani pengakuan dosa ini sebagai wujud dari pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Ah Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, sehingga kami lebih bersandar kepada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan tidak menjadi anak yang patuh bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari peraturan dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari bersama-sama. Dosa kami diberitahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidaklah disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ada berita anugerah yang Tuhan kembali berikan kepada kita. Roma 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Sebagai respon kita akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita. 2 Korintus 6 ayat 4 dan 6 yang kita ucapkan secara bersama-sama. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Inilah saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita dan melalui pujian ini mengingatkan kita apa yang telah kita perbuat bagi Yesus. Sudah cukup giatkah kita? Sudah cukup rajinkah kita dalam ladang Tuhan? Yang kau berbaginya cukup biarkah kau saat lancar atau susah tetap menginjilkan apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu.
bersatu dalam doa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh tolong kami, pimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan ini. Berikan hati yang lemah lembut, telinga yang mau mendengar, dan juga biarlah ketika kami boleh kembali ke rumah, kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan tolong berkati, sertai di dalam tutur kata, dan biarlah hanya firman yang boleh sungguh-sungguh nyata keluar dalam perkataan pada saat ini. Menyerahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong sertai mereka. Dalam mereka juga boleh duduk diam, merenungkan, mendengarkan suara hati Tuhan berbicara kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik ya, yang di rumah saya harap Bapak Ibu juga dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan kalau hari ini cukup lumayan banyak ya jemaat yang boleh hadir on-site di gereja saat ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan saat ini juga boleh kita terima dengan baik, dengan penuh sukacita, dan Tuhan biarlah berbicara kepada kita masing-masing. Mari saja kita semua boleh membuka Alkitab kita dari Yohanes 4. Kita akan baca teks ini begitu panjang ya Bapak Ibu sampai ayat 42. Tapi kita akan baca dari Yohanes 4 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-10. Lalu akan dilanjutkan dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-38. Yohanes 4 ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat yang ke-31 hingga ayat ke-38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ingat bahwa minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana ketika kita melayani itu adalah panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Melalui Nabi Yeremia yang diceritakan oleh Musa Andi minggu lalu, Yeremia dipanggil oleh Allah. Meskipun dia berkata, "Aku ini masih muda, tidak cakap." Tetapi ketika Allah memanggil dia, Allah mempersiapkan dia. Ya, demikian juga dengan kita ketika Allah memanggil kita,
Allah juga pasti mempersiapkan diri kita masing-masing. Nah, saat ini Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita sudah mendengar tentang panggilan melayani adalah panggilan Allah. Maka tema kita hari ini, di mana ladangnya Allah? Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan melihat di mana sebenarnya ladang Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita semua diperhadapkan dengan jalan, ya, ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan yang mulus, jalan yang baik, jalan yang tidak ada halangan rintangan. Yang kedua adalah jalan yang lobang-lobang, penuh dengan batu, belok kanan, belok kiri, ya, mungkin tanjakan, turunan. Bahkan mungkin ada juga hambatan yang lain, ada perampok, ada orang jahat. Kira-kira Bapak Ibu, jalan mana yang akan Bapak Ibu pilih? Saya yakin kita semua pasti akan memilih jalan yang mulus, benar ya? Jalan yang tanpa hambatan, tanpa rintangan. Kayak misalkan kalau di Jawa, di Jakarta Bapak Ibu, orang-orang banyak memilih jalan tol. Kenapa? Karena namanya juga jalan tol, jalan bebas hambatan. Jalur yang lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Orang-orang banyak memilih jalan itu. Enggak jalan yang lama, yang bukan jalan tol dilupakan. Tidak lagi dilalui, kalaupun dilalui tapi orang-orang tertentu yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Nah, kebanyakan kita pasti memilih jalan yang mulus, jalan yang tanpa hambatan dan rintangan. Bapak Ibu, dulu waktu saya kecil, saya pernah pergi jalan-jalan ke Sumatera sama mama saya, sama Ii, sama sepupu-sepupu. Naik bus malam, bukan naik pesawat, naik bus malam. Ketika pergi ke Palembang, jalan dari saya Bogor ya, dari Bogor itu harus lewat Jakarta, naik ke Bakauni, ya harus naik ferry, lalu lanjut lagi ke jalan lintas Sumatera. Dulu Bapak Ibu perjalanan di Sumatera, itu seperti gambar yang sebelah kiri ya, jalan lama. Jalan kelihatannya di sini mulus ya Bapak Ibu, saya nggak dapat jalan yang tidak mulus. Jalannya ya mungkin kadang-kadang enak, tapi ada bagian-bagian tertentu yang nggak enak. Ada bagian-bagian yang jalannya rusak, ada yang bagian-bagian yang jalannya penuh dengan tikungan-tikungan tajam. Ada jalan-jalan yang mungkin dia tanjakan dan turunan. Itu dulu. Tetapi lihat yang sebelah kanan, itu gambar yang sekarang. Itu jalan tol Trans Sumatera yang baru jadi. Sekarang orang banyak menggunakan jalan yang aman, yaitu jalan tol Trans Sumatera. Tetapi dulu Bapak Ibu, jalan lintas timur Sumatera ini begitu rame. Rame dilalui oleh para mobil, khususnya bus-bus malam. Padahal Bapak Ibu, di jalan itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Bukan hanya sekedar jalannya yang mungkin tidak baik, tetapi rintangan yang datang juga dulu waktu saya kecil saya ingat banget mama saya bilang kalau kita naik bus malam mesti hati-hati. Karena nanti di jalan Sumatera akan banyak yang namanya bajing loncat. Saya dulu kecil nggak tahu bajing loncat itu apa. Jadi yang saya dengar ceritanya adalah serem gitu ya. Mengandung mistis. Ya tetapi orang itu bisa dengan magic gitu ya. Masuk ke mobil, ngambil barang tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di bus, yang ada di mobil. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi saya pikir tidak seperti itu gitu ya. Mungkin memang banyak perampok yang akhirnya bus-bus itu diberhentikan dan banyak barang-barang yang diambil, yang dicuri. Tetapi Bapak Ibu menarik, bus malam pasti lewatnya itu, karena nggak ada jalan tol. Kalaupun ada jalan yang baik gitu ya, tanpa ada perampok, jalan itu harus memutar. Kenapa memutar? Karena mereka harus keluar masuk dari satu kota ke kota lain. Sedangkan jalan lintas timur ini, mereka nggak perlu masuk ke kotanya. Mereka jalan di pinggir pesisir Pulau Sumatera. Nggak perlu masuk ke kota. Tapi ya itu, rintangannya adalah penuh dengan hutan-hutan dan banyak perampok di situ. Lalu solusinya apa Bapak Ibu bagi setiap para supir?
Solusinya adalah mereka itu bukan berjalan sendirian, tapi mereka malam-malam itu jalan itu bergandengan, beriringan, rame-rame. Jadi kalau ada satu bus yang diberhentikan, ada supir bus yang lain yang bisa menolong membantu. Tapi jalan ini tetap rame. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah ilustrasi saya ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan Yesus ketika itu. Ketika itu dikatakan Yesus itu dari Yudea, dia akan kembali ke Galilea. Dari Yudea dia akan kembali ke Galilea. Dia itu di bawah dan Galilea itu di atas. Ada dua jalan yang diperhadapkan kepada Yesus. Jalan yang pertama adalah jalan di mana dia bisa melalui sisi Sungai Yordan, atau jalan yang kedua adalah jalan melintasi kota Samaria. Kalau Yesus dan murid-muridnya melintasi jalan yang pinggir, yaitu Sungai Yordan, maka perjalanan yang ditempuh itu akan semakin jauh. Bahkan dikatakan memutar. Nah, dia harus minggir dulu, menyusuri Sungai Yordan, lalu dia bisa naik ke atas. Mungkin butuh waktu yang lebih lama, berjam-jam. Sedangkan kalau mereka melintasi kota Samaria, itu adalah jalan pintas. Jalan yang jarak tempuhnya lebih sedikit, lebih cepat untuk sampai ke Galilea. Bapak Ibu, Yesus tidak memilih jalan yang menggunakan pesisir Sungai Yordan, tetapi dia memilih jalan melintasi kota Samaria. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi firman Tuhan, ketika Yesus sampai di kota Samaria, saya yakin murid-murid yang adalah orang Yahudi juga tahu apa yang terjadi kalau mereka sampai melintasi kota itu. Bukan hanya sekedar mungkin jalannya yang kurang bagus mungkin. Tetapi rintangan yang dihadapi Yesus jauh melebihi itu. Bapak Ibu ingat, orang Yahudi dengan orang Samaria itu bermusuhan. Jadi kalau Yesus dan murid-murid melintasi Samaria, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bisa jadi mereka dilempari batu, bisa jadi mereka dipukul oleh orang Samaria karena mereka bermusuhan. Saya yakin mungkin ketika itu murid-murid ketika Yesus berkata, kita lewat kota Samaria. Murid-murid saya yakin mereka dak-dik-duk gitu ya, cemas gitu ya. Aman nggak untuk lewat kota Samaria sampai ke Galilea. Bapak Ibu, tetapi Yesus tetap lewat kota itu. Apapun tantangan, rintangannya, Yesus tetap melintasi kota itu. Nah, karena itu, kenapa sih orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria? Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali orang Yahudi, di sini di ayatnya yang ke-9, perempuan itu berkata demikian. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Menarik Bapak Ibu, tidak bergaul. Apa yang dimaksud dengan kata bergaul? Bergaul di sini bukan berarti hanya sekedar berteman, bercengkrama atau bersahabat, bukan. Tetapi kata bergaul kalau dalam bahasa Yunaninya itu dapat diartikan together with atau bersama-sama dengan. Ya, sukrontai itu bisa diartikan dengan bersama-sama dengan. Atau kalau diambil lagi akar katanya dari sukronta itu, maka bisa diartikan dengan kata ius, menggunakan. Bapak Ibu, di sini artinya begini. Orang Yahudi itu tidak mungkin akan bersama-sama dengan orang Samaria. Atau kalaupun barang yang tadi dari kata dasarnya sukrontai yang artinya use atau menggunakan, bisa diartikan demikian. Kalau orang Samaria pakai piring itu, orang Yahudi nggak akan pakai piring yang sudah dipakai orang Samaria. Sampai segitunya Bapak Ibu. Kalau benda ini, pulpen ini sudah dipakai oleh orang Samaria atau orang Yahudi, salah satunya mereka nggak akan gunakan alat ini. Jadi begitu bermusuhannya antara orang Yahudi dengan orang Samaria.
Tapi apa penyebabnya sampai-sampai mereka ini bermusuhan? Bapak Ibu, inilah orang Samaria. Orang Samaria, atau mungkin Bapak Ibu juga tahu, orang Samaria adalah orang yang sudah melakukan kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan orang yang tidak menyembah Allah. Bahkan di tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara, Israel kerajaan utara yang ada di atas, itu ketika itu dikalahkan oleh Raja Asyur. Nah, ketika kerajaan Israel utara ini dikalahkan oleh Asyur, yang terjadi apa? Orang-orang cakap, orang-orang yang berpendidikan, yang berperawakan baik, semuanya diangkut masuk ke dalam pembuangan. Sisanya apa? Sisanya adalah orang-orang miskin. Sisanya adalah orang-orang yang tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Nah, sisanya ini yang tetap tinggal di kerajaan Israel bagian utara, itulah yang akhirnya kawin campur. Karena ketika mereka dijajah, banyak juga orang-orang dari negara lain, kebangsaan lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah tinggal di situ. Mereka kawin campur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena mereka sudah kawin campur, mereka tidak lagi menyembah Allah yang mereka kenal dulu. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Bahkan kalaupun mereka sudah diajari bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar, tetap saja gak ngepek Bapak Ibu. Mereka tetap kembali bagaimana mereka beribadah. Mereka tetap kembali lagi ke agama mereka yang lama. Jadi Bapak Ibu, hal inilah yang menjadi bangsa Israel itu, orang Yehuda itu tidak suka dengan orang Samaria. Karena mereka kawin campur, tidak mempertahankan ibadah mereka, hasilnya apa? Hasilnya adalah ada bentuk ibadah yang lain. Nah, klimaksnya adalah ketika di zaman Ezra, ya kalau Bapak Ibu baca Ezra 4, ketika dia membangun kembali bait Allah. Orang-orang Samaria ini ditolak oleh orang-orang Yahudi untuk membantu membangun bait Allah. Ya karena dua alasan yang tadi di awal. Karena mereka sudah kawin campur, mereka melupakan Tuhan, mereka tidak lagi beribadah dengan benar kepada Tuhan. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ketika itu menolak orang-orang Samaria. Sehingga yang terjadi adalah tahun 400 sebelum Masehi, orang-orang Samaria ini membangun bait Allah sendiri di Gunung Gerizim. Bahkan mereka memiliki kitab yang berbeda dengan kitab orang Yahudi. Inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan kenapa orang perempuan Samaria ini bilang, "Masakan kamu meminta minum kepadaku yang orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi yang terjadi apa? Yesus tetap masuk ke kota itu. Dia bertemu dengan perempuan itu dan dia minta air minum. Kembali Bapak Ibu pertanyaannya, siapa sih perempuan Samaria itu? Tadi latar belakangnya dia sebagai seorang Samaria. Tapi siapa perempuan itu? Bapak Ibu kalau kita baca dengan baik, di sana diceritakan perempuan itu ketika itu mengambil air pada pukul 12 siang. Kebiasaannya Bapak Ibu, para wanita ketika itu mengambil air di pagi hari atau di sore hari. Antara pukul 6 pagi ataupun pukul 6 sore, 5 sampai 6 sore. Tetapi perempuan ini, wanita ini mengambil air pukul 12 siang. Artinya apa? Ini menandakan bahwa perempuan ini mungkin dia takut bertemu dengan orang lain. Dia takut bertemu dengan para wanita lain. Kenapa takut? Karena ketika Yesus bertanya tentang dirinya, suamimu, perempuan ini bilang, dia memiliki 5 orang suami. Bahkan suami yang bersama dengan dia atau laki-laki yang bersama dia saat itu adalah bukan suaminya. Jadi Bapak Ibu, latar belakang dia sebagai orang Samaria adalah sudah menjadi latar belakang yang tidak baik, ditambah lagi latar belakang diri pribadinya sendiri. Dia memiliki 5 orang suami dan bahkan dia memiliki 1 orang pria yang bukan suaminya.
Dikatakan dia adalah wanita yang tidak baik, orang pelacur. Inilah yang kembali membuat dirinya Bapak Ibu, dia merasakan, kamu kenapa orang Yahudi minta air minum ke saya? Merasa dirinya tidak baik, dia merasa minder. Dia menjauhi dirinya dari kerumunan banyak orang. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, di mana ladangnya Tuhan? Di mana ladangnya Tuhan untuk melayani? Bapak Ibu, sebagai seorang mahasiswa teologi ya, ketika pengumuman praktek 1 tahun, biasanya di papan itu ada kertas nama mahasiswa dengan tempat praktek. Ketika dilihat seorang teman saya, seangkatan saya, ketika itu dia melihat praktek 1 tahunnya, dan dia begitu terkejut. Kenapa terkejut? Karena dia melihat memang dia melayani salah suku Jawa, teman saya ini juga berasal dari orang Jawa. Dia melayani suku Jawa, tetapi Bapak Ibu, suku Jawa yang akan dia layani itu berada jauh dari rumahnya, jauh dari lingkungannya, bahkan jauh dari Indonesia. Teman saya ini melayani di Suriname. Suriname itu ada banyak orang Jawa di sana. Nah Bapak Ibu, ketika dia harus melayani, pergi ke sana, dia begitu terkejut, dia takut, dia gentar. Bagaimana nanti saya harus melayani orang-orang di sana? Memang orang Jawa, tetapi mereka bukan lahir di Indonesia, tetapi sudah lahir di sana. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya di Google, orang Jawa yang ada di Suriname itu adalah orang-orang yang dibawa dari bangsa Indonesia ke sana oleh orang Belanda ketika Indonesia dijajah. Jadi teman saya ini begitu bergumul bagaimana nanti pelayanan di sana. Lingkungan yang berbeda, mungkin juga dengan tata bahasa yang berbeda, walaupun orang Jawa yang dilayani. Tapi Bapak Ibu, teman saya tetap pergi. Mau gak mau mungkin ya, karena anak mahasiswa, tetap pergi. Dengan rasa takut, gentar, dia tetap pergi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini juga yang dialami oleh Yesus. Dia tahu kota Samaria itu seperti apa. Dia tahu bagaimana nanti ketika dia berada di kota itu, dia bertemu dengan seorang wanita. Tahu latar belakang wanita itu, tapi dia gak pergi. Yang dia suruh apa? Yang dia suruh adalah murid-muridnya untuk pergi cari makan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu dia akan bertemu dengan seorang perempuan dan dengan latar belakang yang demikian, maka dia gak mau kalau perempuan itu ada, dia melihat begitu banyak orang laki-laki, khususnya orang Yahudi di situ, 13 orang Yahudi berada di sumur itu, kemudian perempuan ini pergi meninggalkan. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya cari makan. Bapak Ibu, Yesus tahu di mana ladangnya. Dia sengaja lewat kota Samaria karena dia tahu di situ ada ladang Tuhan yang harus dia kerjakan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kisah Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana ladangnya Allah? Dimanapun Bapak Ibu Tuhan tempatkan kita, itu adalah ladangnya Allah. Baik di Yudea, Samaria, maupun sampai ke ujung bumi, itu adalah ladangnya Tuhan. Bapak Ibu mungkin ada yang berasal dari Jakarta, dari Jawa, dari Surabaya. Mungkin ada yang berasal dari timur, Sulawesi, Maluku dan sebagainya. Atau bahkan ada yang dari Sumatera. Semuanya kumpul di sini. Di mana ladangnya Tuhan? Ya di sinilah Bapak Ibu. Di mana ladangnya Tuhan? Di tempat Bapak Ibu bekerja. Di mana ladangnya Tuhan? Di rumah tangga kalian. Di mana ladangnya Tuhan? Di lingkungan rumah kalian. Itu adalah ladangnya Tuhan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita tahu di mana ladangnya Tuhan, mau nggak kita melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan? Mau nggak ketika kita suruh di situ Tuhan tempatkan kita di sini, mau nggak kita mengusahakan ladang itu? Bapak Ibu yang menjadi dokter, menjadi pengusaha,
jadi seorang guru, jadi seorang ibu rumah tangga sekalipun, itu juga adalah ladang Tuhan untuk kita kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa ladangnya Allah? Bapak Ibu, Yesus tahu siapa yang menjadi ladangnya dia. Yang terjadi ketika Yesus sudah berbicara dengan wanita itu, perempuan itu, yang terjadi adalah perempuan itu pergi meninggalkan Yesus. Dia panggil orang-orang di sana, dia bercerita tentang Yesus. Terjadi apa? Wanita itu kembali datang bersama orang banyak kepada Yesus. Kan kalau Bapak Ibu baca sampai akhir, di sana dikatakan mereka itu meminta Yesus untuk tetap tinggal di kota Samaria, untuk bermalam di sana. Bapak Ibu, Yesus tahu ladangnya. Dia tahu siapa yang akan dia jangkau. Sekarang siapa ladang kita? Bapak Ibu mungkin bisa lihat kanan kiri depan belakang. Yang ada di sini bisa lihat kanan kiri depan belakang. Yang ada di rumah juga. Atau kalau kita bilang, saya tinggal sendiri, jangan tahu nggak ada siapa-siapa. Atau saya ngekos, yuk buka pintu kamar kalian. Ada siapa di depan kamar kalian? Teman-teman kalian yang sama-sama tinggal dengan kalian. Ketika kita keluar dari rumah, ada tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu, saya terberkati sekali dengan suatu cerita dari seorang seorang wanita. Dia berjualan sepatu, ya. Dia bikin pabrik sepatu. Saya sungguh terberkati dengan ceritanya. Dia bikin produksi sepatu itu hanya karena ketika dia hamil, karena pendarahan terus, jadi dia harus bed rest. Dimulai dari dia bikin klip buat sepatu, hiasan buat sepatu dari batu-batu gitu ya. Di tempat tidur dia jahit itu satu-satu. Sampai akhirnya dia produksi sepatu, dari dia lakukan rumah ke rumah, dia bawa sendiri rumah ke rumah. Lalu dia sepatunya ini mulai penjualannya mulai meningkat. Lalu dia panggil pembantunya yang ada di rumah, kamu mau nggak belajar jahit? Dia mau. Produksi semakin meningkat, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Si owner ini, dia cari pegawai untuk bekerja bersama dengan dia. Tapi dia cari pegawainya menarik. Dia bilang, saya tinggal keluar dari rumah, saya ketemu dengan tukang sapu di kompleks rumah saya ketemu dengan tukang sayur yang lewat di rumah saya ketemu dengan bapak satpam yang jaga kompleks perumahan. Tanya ke mereka, Pak, Bu, ada nggak anaknya atau keponakannya yang mau kerja dan mau belajar? Kalau ada, suruh datang kasih ke saya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mendengar cerita itu dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merefleksikan begini. Mungkin kita berkata demikian. Untuk melayani Tuhan, untuk mungkin berkata menjangkau orang lain, kita berpikiran harus yang wow, harus dengan cara yang amazing. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari cerita si owner pengusaha sepatu ini, gak ada tuh yang amazing gitu ya, yang wow cara dia menjangkau orang-orang. Mungkin memang dia tidak menginjili orang-orang yang dia jangkau. Tetapi melalui kesaksian hidupnya, melalui bagaimana dia menjadi seorang pemimpin di perusahaannya, dia lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan itu menjadi contoh bagi setiap karyawan-karyawannya yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita juga bisa demikian. Banyak cara untuk kita bisa melayani Tuhan. Banyak cara untuk kita bisa melayani di ladangnya Tuhan. Kita yang sebagai ibu rumah tangga, mungkin kita berpikir gak ada apa-apa. Apa yang bisa dikerjakan? Ladang apa yang bisa dituai? Siapa yang bisa kita tuai? Bapak Ibu, kalau engkau punya suami, punya anak, istri, itu adalah ladangnya. Kita yang punya orang tua, itu adalah ladangnya.
Papa saya Kristen Bapak Ibu, tapi masih KTP. Sulit sekali jangkau dia. Kalau dulu pernah bicara sama papa saya, mau agama sama aja, baik gitu ya, sama menyembah Tuhan. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi Bapak Ibu kalau udah gitu. Tapi gimana saya lakukannya? Walaupun sampai saat ini mungkin ya papa saya ya masih begitu gitu ya, kapal selam. Kalau Natal aja baru datang, kalau Paskah aja baru datang ke gereja, selebihnya diem di rumah. Ibu melalui kesaksian hidup yang kita lakukan itu pun bisa menjangkau orang. Itu pun kita bisa melayani ladangnya Tuhan. Bapak Ibu yang punya keterampilan, masakkah, jahit-menjahit, sulam-menyulam, Bapak Ibu bisa pergunakan keterampilan Bapak Ibu untuk ngajarin itu ke orang lain. Sekarang kalau saya lihat di internet, di IG ya, di Instagram, sulam-menyulam itu kayaknya lagi booming. Pinggirnya dikasih tiran sulaman bunga. Bapak Ibu itu bisa kita karyakan, kita pergunakan. Bapak Ibu yang seorang karyawan di perusahaan, Bapak Ibu bisa menjadi contoh, menjadi karyawan yang baik. Menjadi karyawan yang jujur, menjadi karyawan yang bertanggung jawab. Ini adalah ladangnya Tuhan. Jadi kalau dikatakan di mana ladangnya Tuhan, Sumber ini mewujudkan ladangnya Tuhan yang begitu luas. Dan orang-orang ini beragam, beraneka ragam. Itu adalah ladangnya Tuhan. Kita tuai untuk kita. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak kita melayani ladangnya Allah? Karena dikatakan di ayat 35, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai. Mari Bapak Ibu kita melayani ladangnya Allah, menyerahkan hidup kita, meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk kita boleh dimampukan, untuk kita boleh dikuatkan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ketika kita melihat pekerjaan kita, ketika kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari lakukan itu semua untuk melayani Tuhan. Hingga ketika kita melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dengan mendengarkan curhatan orang lain juga kita sudah melayani mereka Bapak Ibu. Hanya kita bersama-sama dengan orang lain yang sedang patah hati, sedang berduka cita, bersedih hati, kita sudah melayani ladangnya Tuhan. Gak perlu yang wow, gak perlu yang megah, tapi hanya dengan hal yang simple, yang kita rasa sepele, itu juga bisa menjadi berkat. Saya mendengar kesaksian dari Pak Budi ya yang ngomong dengan Pak Yudi. Saya nggak bisa cerita di sini, panjang ceritanya ya. Intinya adalah Pak Budi ini kita ya, multimedia kita ya. Dia bertemu dengan orang bapak-bapak yang minta bantuan. Ya, dikasih bantuan orang ini, dan bapak ini juga sakit, katanya benjol-benjol, banyak. Gitu ya. Dikasih bantuan sama Pak Budi, masih sakit. Kita ke dokter, masih juga pindah-pindah benjol-benjol. Yang dilakukan Pak Budi apa? Saya doain kamu mau nggak? Dia bilang mau. Bapak itu bukan orang percaya. Pak Budi doain ya. Pak Budi kalau saya salah nanti koreksi ya Pak. Pak Budi doain orang ini ya. Setelah didoain Bapak Ibu katanya sembuh. Dan ternyata anaknya, istrinya juga sama, sakit-sakit gitu ya. Walaupun mungkin anak dan istrinya belum sembuh ya Pak ya. Tetapi suaminya sembuh. Bapak Ibu ketika suaminya ini sembuh, si bapak ini sembuh, dia datang lagi ke Pak Budi. Dia bawa istrinya, bawa anaknya, suruh didoain. Mungkin kita bilang yang dilakukan Pak Budi bukan hal yang wow. Tapi bagi Tuhan, hal yang tidak wow itu menjadi wow. Ini dengan mendoakan orang yang lagi kesusahan. Dia butuh uang untuk makan. Sakit. Hanya dengan didoakan, kita sudah melayani ladangnya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita melayani ladang Tuhan yang begitu luas. Pelayanan Allah yang begitu besar.
Tiada ada yang mustahil kalau Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan, ladang Tuhan begitu luas. Tapi Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, untuk kami boleh mampu melihat orang-orang di sekitar kami, untuk kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus kepada orang lain Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan hati kami juga Tuhan, untuk kami melayani dengan penuh sukacita, baik ketika kami melayani di gereja, maupun ketika kami melayani di luar gereja, ketika kami berada di rumah, ketika kami berada di kantor, ketika kami berada di lingkungan masyarakat. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati melihat ladangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, untuk proyek ketaatan kita selama 1 minggu ini, saya ajak kita semua untuk boleh bersama-sama melayani, ya, mempraktekkan salah satu pelayanan di ladangnya Tuhan. Terserah Bapak Ibu yang bisa masak, boleh masak, ya, boleh memberkati orang lain, dan juga boleh memberkati orang yang ada di perusahaan mungkin dengan cara apapun, dengan memberkati teman dan sebagainya. Mempraktekkan salah satu pelayanan di ladang Allah. Dan nanti hari Selasa kita akan men-sharingkannya, PDP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali akan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji Tuhan, persembahan minggu ini ada 2. Pertama, persembahan syukur atau persembahan kas gereja dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA atau Bank Danamon, atau bisa juga menggunakan aplikasi online yang tertera di layar. Yang kedua, persembahan diakonia dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA atau dapat juga memindai lewat kode QR yang tertera di layar. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan.
boleh bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dan juga kita akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Bersyukur untuk setiap pekerjaan, bersyukur untuk setiap hal anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau saat ini Tuhan kembali boleh memberikan kami waktu untuk kami boleh juga kembali memberi persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan persembahan ini boleh menjadi alat yang berguna untuk kerajaan Tuhan, khususnya untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Nah, karena itu Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap para diaken yang mengelola. Berikan hikmat, takut akan Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka boleh mengelola, mengatur setiap uang demi uang yang ada. Dan biarlah Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi biarlah Allah yang tetap terus menyertai kehidupan mereka. Allah yang memberkati segala usaha pekerjaan, Allah yang memberkati kesehatan mereka, sehingga mereka pun boleh dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa persembahan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau saat ini kami mengingat untuk beberapa hal, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, ketika kami boleh diberi waktu untuk melayani Tuhan, biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk kami boleh meresponi akan firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah kami boleh melihat bahwa itu adalah ladang pelayanan yang dapat kami lakukan, yang dapat kami jangkau. Orang-orang yang Tuhan hadirkan kepada kami, itu juga adalah sebuah ladang di mana kami boleh menjangkau mereka, kami boleh mengasihi mereka, kami boleh bersukacita bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur kepada Tuhan, kalau di gereja ini juga Tuhan, ada bidang diakonia yang juga memperhatikan jemaat Tuhan. Tuhan, kiranya tolong Kau yang pimpin bidang ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat. Setiap program yang dirancangkan, kiranya boleh membantu jemaat, baik di dalam perekonomian maupun di dalam kesehatan dan pergumulan kehidupan mereka. Tuhan pimpin setiap para pengurus yang ada di dalamnya, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, khususnya juga untuk Diaken Rosa dan juga Canto Heri yang ada di dalamnya. Tuhan tolong beri hikmat bagi setiap mereka, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan sukacita, melihat ladang pelayanan di diakonnya ini juga Tuhan, dengan kasih dan mata hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sertai mereka, pimpin mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari. Mereka mungkin tidak mampu untuk melakukan segala kegiatan dengan diri mereka sendiri. Mereka butuh orang lain. Oleh karena itu Tuhan, tolong juga berikan sukacita bagi setiap keluarga, bagi setiap rekan-rekan yang menjaga, sehingga mereka tetap terus bersukacita. Keluarga yang sedang sakit juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang kembali bertambah usia di bulan ini, khususnya di minggu ini. Tuhan tolong sertai mereka di dalam pergumulan yang mereka hadapi, biarlah mereka juga boleh tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka boleh memaknai juga Tuhan hari lahir mereka, kembali melihat bahwa bertahun-tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka boleh mensyukuri untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan. Mereka boleh mensyukuri segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, Tuhan yang layak dipuji. Biarlah kemuliaan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk untuk dapat bersaat teduh. Ibadah kita selesai. Sesaat lagi kita akan menyaksikan warta lisan dari hamba-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di gereja maupun juga yang di rumah. Berharap kondisi kita di dalam pertolongan serta juga pemeliharaan Tuhan. Izinkan saya untuk boleh menyampaikan akan warta lisan berkaitan dengan bidang diakonia. Pandemi COVID memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan akan kita. Dan mungkin
ada beberapa di antara kita jemaat yang juga mengalami dampak kehilangan pekerjaan atau juga mengalami penyesuaian di dalam usahanya. Oleh karena itu, bidang diakonia dengan membawakan kabar baik ini kepada Bapak Ibu yang membutuhkan akan bantuan pemasukan, membuka kesempatan bagi jemaat untuk bisa mengikuti akan program bidang usaha dari diakonia. Adapun paket usaha yang bisa diikuti sekarang ini adalah paket bercocok tanam di dalam polybag dan juga paket usaha berbudidaya lobster air tawar. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan yang membutuhkan bantuan untuk mengikuti program usaha ini, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Rosa Tanur di nomor 0811511006 atau dapat dilihat di dalam pengumuman atau flyer atau wakta yang akan disampaikan melalui GKKA Center, atau juga dapat menghubungi saya di nomor 082112335674 dan juga dapat dilihat di dalam wakta yang akan disampaikan melalui GKKA Center. Bagi jemaat yang akan memenuhi kriteria untuk paket usaha ini, jemaat ini akan mendapatkan bantuan untuk paket usaha serta juga pelatihan dari tim yang akan membantu untuk menjalankan usaha ini. Dan kepada jemaat yang juga terbeban, juga terbuka kesempatan untuk boleh mendukung bidang diakonia dengan memberikan persembahan melalui bidang diakonia seperti rekening yang baru saja juga kita bersama-sama memberikan persembahan di dalam ibadah barusan. Demikian wakta lisan yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.